Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani. Dalam ibadah minggu ini, kita juga merayakan kebaikan Allah dalam karya pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB yang ke-40 tahun. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Besti Laborita Panggabean. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 163, Bagimu Damai Sejahtera, sambil menyapa saudara-saudara yang ada di sekitar kita dengan memberi salam namaste. Patutlah kita bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi kita, atas hikmat Tuhan yang memampukan kita untuk melayaninya, atas kasih setianya yang membentuk dan membina kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah kami bisa hidup dalam kebenarannya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, sebab hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air
yang murni. Jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Wahai bintang-bintang terang yang gemerlapkan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Marilah kita menghadap Tuhan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarlah nats pembimbing dari Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga waktu
Pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Sungguhkah kita sedang duduk bersama dalam sebuah persekutuan di dalam Tuhan, atau kita hanya sekedar memuaskan diri sendiri? Mari kita mengakui kegagalan kita untuk memahami anugerah-Nya. Berjalan di sekeliling kami, penuh dan sesat. Dalam hidup ini ada banyak berkat Tuhan yang telah kami terima, namun kami jarang bersyukur kepada-Mu. Di tengah kesibukan kami lupa meluangkan waktu untuk memperhatikan anak-anak kami. Kami lebih mengutamakan kepentingan kami daripada mereka. Tuhan, ampunilah kami yang kurang mendengar. Tuhan, kasihanilah kami yang kurang bersabar. Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau memanggil dan mengutus kami untuk mempersiapkan para teruna ini bagi masa depan bangsa, sehingga mereka mampu menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut-marut karena kejahatan dan dosa. Tetapi kami lebih memilih diam dan pasif, hidup bagi diri sendiri. Sinar kami meredup, bahkan mati. Kepadamu kami memohon. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah mengaku dosa dengan tulus dan jujur dan bertobat, disampaikan anugerah pengampunan yang tertulis dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9 yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita akan menyatakan hidup baru. Maka dengarlah perintah hidup baru yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Demikianlah perintah hidup baru. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat PT.
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Tuhan lewat kuasa roh-Nya. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup, yang berkuasa atas kehidupan kami, dan yang telah mengaruniakan segala yang baik bagi kami sampai sekarang ini. Sebagai umat-Mu yang tahu bersyukur, kami datang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Karena tanpa Tuhan, kami tidak mengalami damai sejahtera. Oleh karena itulah, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu, agar ungkapan syukur kami nyata lewat hidup kami. Maka kami merindukan firman-Mu untuk membimbing kami, mengajar kami, menerangi hati dan pikiran kami, dan memimpin langkah kami di jalan-Mu yang benar. Oleh karena itu Tuhan, dalam kesediaan kami menerima firman-Mu, berkuasalah Engkau atas kami semuanya, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan kepada umat-Mu yang mendengarkannya. Sehingga dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami diberi pengertian yang benar tentang firman-Mu, dan kami dimampukan mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami percayakan waktu ini padamu Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perikop bacaan kita, Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, banyak orang mau mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara instan, gampang, mudah.
Hal ini terlihat dari berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan manusia, khususnya pada akhir-akhir ini. Ada berita Wawon CS, mudah-mudahan Bapak Ibu mendengarkan berita ini. Wawon dan teman-temannya menipu para TKI dengan berkedok dapat menggandakan uang. Dan memang ketika mereka menyaksikan Wawon dapat menggandakan uang, hati mereka tertarik untuk menginvestasikan uangnya, memberikan, lalu nanti digandakan. Ya, berlomba-lombalah mereka mentransfer uang ke tabungannya si Wawon ini. Lalu dalam jangka waktu tertentu nanti uangnya menjadi banyak jumlahnya. Misalnya store 1 juta, dalam waktu singkat menjadi 1.500.000. Apa enggak tergiur orang? Lalu ditransferlah. Sampai uang di tabungan si Wawon lebih dari 1 M. Lalu tiba waktunya orang-orang meminta uang yang sudah digandakan itu. Datang, lalu dilayani, ternyata diberi minum racun. Matilah satu-satu orang-orang yang menagih kepadanya. Dan dalam berita itu ada 9 orang yang menjadi korbannya dalam waktu yang cukup dekat. Dan di mana dikubur? Di rumahnya. Digali lalu dikubur di sana. Nah, kalau terkait dengan uang, banyak sekali cara orang menipu. Dan anehnya, walaupun sudah banyak cerita tentang itu, tetap juga banyak orang yang ingin cepat mendapatkan uang dengan cara begitu. Investasi, nanti sekian waktu dapat segini. Ditunggu, ternyata tak ada apa-apa. Bahkan orangnya menghilang. Duitnya pun ikut hilang. Coba cara berpikirnya itu gitu ya. Apa mungkin kita tabung uang, kasih ke dia, lalu dalam jangka waktu yang dekat bisa bertambah banyak? Bayangkan Bapak Ibu, di bank saja uang itu ratusan juta, sedikit bunganya. Sedikit bunganya. Kok kita percaya dengan itu gitu loh, dengan barang penipuan begitu. Tapi itulah karena hati manusia ingin cepat kaya. Ya, cepat kaya. Nah, berita yang paling menggegerkan lagi, 2 orang remaja, ini usia PT ini. Ya, menculik 1 orang anak, lalu dibawa, dibunuh, diambil organ tubuhnya. Mungkin jantungnya. Karena apa? Mereka membaca di situs tertentu penjualan organ tubuh yang harganya miliaran. Anak tak tahu apa-apa tentang organ tubuh, bagaimana kalau sudah diambil itu mau diapakan? Yang tak tahu apa-apa loh ini. Lalu karena ini uang miliaran ini, mereka culik itu anak, lalu dibunuh, lalu dibongkarlah ini. Diambillah organ tubuh di dalam. Nah, setelah mau dijual,
itu situs so hilang. Mau kemana lagi mau dijual itu? Siapa mau? Ya, ini karena apa? Bayarannya mahal. Wih, banyak uangnya ini. Mari kita bunuh saja. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Hati-hati dengan keinginan untuk cepat kaya. Hati-hati untuk cepat hidup senang. Hati-hati. Tidak ada yang bisa kita dapatkan dengan cara yang instan. Yang instan pasti salah, buruk, jahat, bahkan sampai pada membunuh orang lain. Nah, kalau kita hubungkan dengan tema Allah memberikan yang terbaik bagi kita, apakah Allah memberikannya langsung jatuh dari sorga? Tidak. Yang terbaik selalu diusahakan. Yang terbaik selalu dikerjakan. Kalau mau yang terbaik terjadi dalam hidup kita, usahakan, kerjakan, perjuangkan, peras keringat. Meskipun kita berdoa, Tuhan berikan yang terbaik kepada kami. Kalau tidak diusahakan, datangkah? Gak ada datang, itu mimpi, kita mimpi. Ya mau kiamat datang gak datang itu. Maka yang terbaik yang Tuhan karuniakan diberikan lewat usaha, kerja keras, perjuangan, peras keringat. Di situ. Maka jangan pernah berharap dapat yang baik dengan cara yang instan. Nah, ini catat ini anak-anak remaja ya, anak-anak PT. Nah, kita lihat bacaan kita di ayat 7. Dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini, mintalah, carilah, ketoklah. Nah, ini 3 kata menunjuk pada usaha. Menunjuk pada usaha yang dilakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Berarti ada sesuatu yang dilakukan ya, maksudnya ya. Mintalah, carilah, ketoklah. Tidak berhenti pada meminta, tapi carilah. Tidak berhenti pada mencari, ketoklah. Lalu itu juga mau menunjukkan ada suatu proses. Proses yang harus kita lalui untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Proses. Dari proses yang ringan, yang sedang sampai yang berat. Proses terjadi di sana. Nah, mintalah, carilah, ketuklah. Itu usaha dan suatu proses. Itu dimulai dari usaha yang ringan, meminta. Meminta. Kita meminta kepada orang tua, kita meminta kepada saudara, kepada sahabat, kepada pimpinan, ya, kepada rekan sekerja, meminta. Kepada Tuhan kita meminta. Jika yang kita minta itu diberikan, kita katakan apa? Terima kasih. Jika yang kita minta kita dapatkan, kita katakan terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Tapi ada banyak orang tidak tahu berterima kasih. Ada banyak orang sudah mendapatkan, tapi tidak tahu berterima kasih. Ini contoh paling sederhana. Anak-anak di rumah, ini coba tanya pada dirinya ya yang PT ya. Apa yang dilakukan orang tua kita walaupun itu sederhana, pernah enggak dikatakan terima kasih? Pernah enggak dikatakan terima kasih? Pernah, tapi jarang?
Jarang? Jarang. Dianggap anak, apa yang dilakukan orang tua, bapak, mama itu sesuatu hal yang biasa, yang rutin. Jadi nggak perlu terima kasih. Memasak, disiapkan makanan. Jarang anak mengatakan terima kasih ya ma, sudah masak. Anak kebanyakan mengeluh, ini tidak enak, ini begini, ini, kurang itu katanya. Ya, bagaimana orang sudah melakukan apa yang diminta, bahkan kadang tidak diminta sudah diberikan, ucapan terima kasih tidak ada. Ya, anak-anak kebanyakan mengeluh saja. Ya, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Jarang bersyukur, jarang berterima kasih. Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Meskipun itu kewajibannya, meskipun kita tidak memintanya, katakan terima kasih. Dan puji Tuhan, Dia memberikan apa yang kuperlukan. Tetapi hidup ini tidak hanya meminta, kita juga harus mencari. Kita pun harus mencari. Carilah, artinya usahakan dengan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Carilah. Mencari itu bisa nggak ditemukan. Bongkar sana, bongkar sini, nggak ketemu. Pindah lagi, bongkar sana, bongkar sini, nggak ketemu. Mencari. Itu usaha. Dan bisa saja dalam usaha kita itu tidak kita dapatkan apa yang kita inginkan. Ya, bisa saja kita kecewa. Oh, aku sudah kerja keras, tapi kok hasilnya begini. Aku sudah berusaha, kok tidak ada hasilnya. Bisa terjadi begitu. Jadi mencari itu menunjuk pada suatu usaha. Ada sesuatu yang kita kerjakan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Dan proses itu tidak mudah. Proses itu tidak mudah. Kadang ketemu, kadang tidak ketemu. Ya, tidak mudah. Dan kadang kita pun putus asa juga. Sudah Jo, capek. Diulang-ulang pun gak ketemu-ketemu ini. Gak bisa-bisa. Kadang kita kecewa, putus asa. Tetapi ketuklah. Orang mengetuk gak sekali, tok. Begitu kita mengetuk pintu. Tidak toh. Tok. Gak dengar dia. Tok. Gak dengar. Tok lagi. Itu suatu proses yang berulang ketika orang mengetuk. Nah, kalau dihubungkan dengan ketuklah, maka jangan menyerah. Jangan menyerah. Bangkit lagi. Lakukan lagi. Usahakan lagi. Jangan menyerah. Diulang. Sampai pintu dibukakan. Sampai yang kita inginkan terwujud. Itu proses. Meminta, mencari, mengetuk. Ya, proses yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita sampai yang kita inginkan terwujud. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengatakan kalau kita ingin yang terbaik, maka berusahalah. Jangan hanya meminta, tapi berusahalah. Jangan dengan cara mudah saja, ketika pun itu berat, berusahalah, lakukanlah. Ya, sampai kita menemukan yang kita inginkan. Meminta, mencari, mengetok adalah sebuah proses yang terus-menerus terjadi dalam suatu usaha mewujudkan apa yang kita inginkan. Mulai dari cara yang mudah, yang sedang, yang berat, itu proses. Ya. Dan kalau kita lalui, hasilnya terbaik. Hasilnya yang terbaik.
Nah, hal berikut yang perlu kita lihat juga lewat perikop bacaan kita, Allah itu adalah Bapa kita dan Dia sumber segala yang baik. Tadi diibaratkan ya, Bapak saja manusia biasa, bapak yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya, apalagi bapak yang di sorga. Bapak penjahat saja tahu dia kasih yang terbaik untuk anaknya, apalagi bapak yang di sorga. Jadi ini tuliskan di kepala kita, rekam baik-baik. Bapa di sorga memberikan yang terbaik buatku, buat kami. Rekam. Supaya jangan pikiran kita terhadap Allah itu yang jauh, yang tidak peduli, yang pemarah dan seterusnya. Tidak. Yesus di sini mengatakan Allah itu adalah Bapa yang memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, karena itu ketika kita dalam mewujudkan yang terbaik dalam hidup kita, ada proses berusaha yang kita lakukan, meminta, mencari, mengetuk. Maka sebagai orang percaya, kita membawanya kepada Allah Bapa. Kita bawa dalam doa kita. Kita menginginkan yang terbaik untuk kita. Nah, di sini menunjukkan bahwa usaha yang kita lakukan itu semuanya berproses di dalam Tuhan. Semuanya berproses melibatkan Tuhan. Ya, karena Dia sumber yang baik. Maka segala sesuatu yang kita usahakan, yang kita kerjakan dalam hidup ini haruslah melibatkan Allah. Sebab Dia sumber yang baik itu. Supaya Dia mengaruniakan yang baik dalam hidup kita. Tetapi yang terbaik pun yang Tuhan karuniakan tidak dengan berdoa saja. Proses berusaha, bekerja, ya, meminta, mencari, mengetok, itu juga terus kita lakukan. Yang terbaik akan Tuhan karuniakan lewat usaha, kerja keras, perjuangan yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Di luar itu ya tidak ada yang terbaik muncul. Nah, karena itu Tuhan Yesus tidak mengajar kita menjadi orang yang malas. Ya, orang percaya tidak boleh menjadi pemalas. Karena Yesus tidak mengajar kita menjadi pemalas. Ya. Tuhan Yesus juga tidak mengajar kita menjadi orang yang mudah patah semangat. Bangkitkan semangat kita terus, walaupun jatuh, walaupun terseok-seok, bangkit terus. Ya, yang membangkitkan itu diri kita, karena kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Juga Dia tidak mengajar kita untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan. Ya, tidak cara yang instan, yang gampang, yang mudah. Ya, proses berusaha tadi. Dia mengajarkan kita untuk mencapai suatu keinginan atau suatu cita-cita di dalam hidup dengan cara berusaha, bekerja keras, berjuang, disiplin, kemauan yang kuat. Ya, dalam proses berusaha mewujudkan yang terbaik itu, kita mengikut sertakan Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada kuasa-Nya. Nah, lewat proses itulah Tuhan memberkati kita dan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, kepada Pelkat PT yang berulang tahun. Pelkat PT merupakan sarana pembinaan bagi anak-anak PT di GPIB. Nah, kita tahu tantangan anak remaja begitu banyak. Ditambah lagi kebiasaan sekarang itu tinggal memegang HP, lalu duduk manis dengan dirinya sendiri.
Kadang orang tua lewat berbicara tak didengar. Karena sibuk dengan HP. Nah, dia sudah dengan dunianya sendiri tuh. Kalau dia mau sesuatu, kiranya ada langsung di depannya. Karena dia sudah terduduk manis ini. Malas bergerak. Kalau bisa makan, makanan itu datang ke hadapannya. Tidak usah jalan. Tinggal nyuruh-nyuruh dia, "Mak, minta ini, Mak. Pak, minta ini," katanya. Maunya semuanya sudah hadir di depannya. Kenapa? Dia sudah duduk manis ya dengan dunianya. Kebiasaan seperti ini, ingat baik-baik ya. Kebiasaan malas bergerak, sibuk dengan dunia sendiri, itu membuat kita membayangkan hidup itu mudah. Mudah. Gampang itu, gampang. Kenyataannya tidak seperti itu, ya adik-adik ya. Hidup itu bukan mudah. Coba lihat pengalaman orang tua kita, tidak mudah. Ya. Nah, karena tidak mudah maka mulailah bergerak. Batasi diri dengan HP. Jangan jadi dia memperbudak kita, diatur dia kita. Jangan. Tetapkan, saya mau menggunakan kau hanya 1 jam saja. Kalau semua pekerjaanku sudah selesai, jam 7 malam saya tidak akan pegang kamu. Saya konsentrasi untuk diriku, keluargaku, pekerjaanku. Ini ada banyak anak-anak yang sakit karena sampai subuh dia main HP, main game. Di Kanatojeng sudah ada yang sampai begini-begini dia jalan. Anak remaja kelas 2 SMP. Udah kurus kering. Jalan pun sampai begini-begini dia. Karena apa? Ternyata dia main HP itu, game itu yang dengan temannya di mana. Gak bisa berhenti katanya. Gak bisa berhenti. Lupa makan. Ya, lupa segalanya. Sampai dia itu sakit gitu loh, sakit. Itu orang sudah diperbudak HP. Ya. Jadi kita punya punya kuasa untuk diri. Mengatakan tidak untuk dia. Batasi. Supaya tubuh kita ini sehat, supaya mental kita jangan mental lamban, lalot. Itu orang tua panggil-panggil lalot dia. Gak dengar dia. Apa? Apa, Mak? Karena hatinya tidak di itu gitu loh. Hatinya di sini. Ya, betapa buruknya kelakuan orang sekarang karena HP. Kalau sudah HP yang menguasainya. Jadi jangan. HP perlu, informasi di sana perlu, tapi hidup kita juga harus kita bangun. Ya, anak-anak PT ya, batasi diri. Jangan sampai kita dibentuk oleh HP menjadi orang pemalas. Orang yang mengatakan hidup itu gampang, mudah. Tidak. Hidup itu keras. Hidup itu ada banyak masalah. Karena itu persiapkan diri untuk hidup demikian. Usahakan mulai dari hal-hal kecil. Usahakan dari hal-hal yang biasa. Supaya apa? Ini mental kita sudah dibangun menjadi orang yang rajin, berusaha untuk hidup yang lebih baik. Ketika sudah kita lakukan itu bersama dengan Tuhan, Tuhan pun kasih yang terbaik. Tidak akan Tuhan kasih yang terbaik jikalau kita hanya duduk manis main HP. Tidak akan. Itu mimpi di siang bolong. Maka teman-teman PT, mulailah sekarang tetapkan dalam hati. Saya harus mengusahakan yang terbaik untukku. Lewat kerja keras, belajar keras, ya, berjuang. Supaya nanti yang terbaik pun Tuhan kasih kepadaku. Ini menjadi nasihat. Firman Tuhan ini
menjadi nasihat kepada anak-anak PT yang berulang tahun dan kepada kita agar seluruh warga jemaat itu melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan dan tekunlah melakukannya. Yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Waktu doa yang kudus dalam hati keluh dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi yang beriman, hibur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, hibur hati terluka, oh betapa indahnya. Dalam doa yang kudus harus semakin teguh, Tuhan pasti berikan berkat-Nya penuh. Kehendaknya ikutlah, jangan bimbang resah, hibur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, hibur hati terluka, oh betapa indahnya. Jemaat, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pertambahan usia Pelkat PT sampai di 40 tahun sekarang ini. Pelkat PT merupakan sarana, wadah pembinaan bagi anak-anak kami yang remaja. Melalui wadah inilah, anak-anak kami dibina untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus secara mendalam. Kiranya anak-anak kami pun dapat belajar dari firman-Mu yang setiap minggu disampaikan. Hati mereka menerima dengan sukacita firman-Mu
dan mengerjakan firman-Mu dalam hidup mereka. Secara khusus Tuhan, hari ini kami mendengarkan nasihat Tuhan Yesus kepada kami anak-anak-Mu. Kiranya anak-anak kami yang remaja ini pun dapat membangun kehidupannya, meraih cita-citanya, untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya melalui cara berusaha, meminta, mencari, mengetok. Kiranya anak-anak kami punya semangat yang tinggi dengan keyakinan teguh kepada Allah Bapa yang memberikan yang terbaik kepada mereka. Lalu setiap usaha yang mereka lakukan, mulai dari belajar, bekerja, menghadapi segala sesuatu, kiranya mereka pun melakukannya bersama dengan Tuhan. Tantangan mereka hadapi lewat dunia maya, gadget, menjadi alasan sehingga mereka menjadi anak-anak yang tidak lagi mengingat dengan penuh tugas tanggung jawab mereka. Ada banyak waktu yang habis untuk gadget. Tuhan, kami mohon kepadamu, perbaharui anak-anak kami ini. Pikiran mereka, hati mereka, kiranya mereka memiliki masa depan. Mereka memiliki cita-cita untuk mencapai masa depan itu. Dan itu pun akan terwujud jikalau mereka mengusahakannya dengan rajin belajar, dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan bergerak aktif mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, baik di rumah, di sekolah, di gereja, di masyarakat. Kiranya anak-anak kami memiliki semangat yang tinggi. Jangan biarkan roh gadget yang dapat menyesatkan anak-anak kami, menyesatkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa gadget yang menyesatkan itu kami patahkan. Dan kiranya anak-anak kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga mereka boleh menata hidupnya untuk masa depan yang baik. Berkati anak-anak kami ini, berkati juga para pelayan PT, dalam kesediaan mereka untuk melayani, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mendampingi anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur. Berikan mereka hikmat-Mu, supaya pengajaran mereka, pengajaran yang benar, yang membawa anak-anak PT menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Semua proses yang berlangsung dalam pembinaan untuk anak-anak PT, Tuhan berkati. Kami memohon setiap usaha yang kami kerjakan, jangan biarkan Tuhan kami mudah patah semangat, mudah kecewa, mudah putus asa. Sebab itulah bagian kami hidup di dunia ini. Kami harus berusaha, bekerja keras, memperjuangkan segala sesuatu agar datang yang baik dalam hidup kami. Dan Tuhan pun akan mengaruniakan yang terbaik bagi kami jikalau kami mengusahakannya bersama dengan Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, ajar kami untuk menjadi orang yang kuat, yang mau berusaha, kerja keras untuk membangun kehidupan keluarga kami, kehidupan pribadi kami, kehidupan jemaat-Mu, kehidupan masyarakat kami, sehingga yang terbaik pun Tuhan karuniakan. Engkau Allah kami, sumber segala berkat. Engkau tahu memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati, kami membawa hidup kami untuk Tuhan kuasai, dan kiranya Tuhan mengasihani kami, memberkati semua yang kami kerjakan, sehingga yang terbaik pun ada kami alami dalam hidup kami. Tuhan berkati jemaat-Mu, Bahtera Kasih, setiap warga jemaat, apapun keadaan mereka, apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan kuasa-Mu bersama,
memimpin, menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan kuatkan dan hiburkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan semangatnya untuk terus berharap kepada Tuhan. Yang mengalami kesusahan hidup, Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan. Bagi orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan memelihara hidup mereka. Iman percaya mereka pelihara. Apapun keadaan mereka, jangan tinggalkan mereka Tuhan. Rangkul mereka dalam kasih-Mu, ingat mereka dalam kasih-Mu. Kami mendoakan seluruh pelayaran yang akan dikerjakan dalam 1 minggu ke depan. Tuhan urapi para pelayan-Mu yang akan melayani. Tuhan berkati semua pegawai kantor, PHMJ, Majelis Jemaat, pengurus Pelkat, pelayan PAPT, komisi-komisi panitia. Urapi Tuhan, agar semuanya sehati sepikir membangun gereja Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan bangsa kami, kiranya kedamaian Tuhan karuniakan. Kami yang berbeda menerima satu dengan yang lain, dapat bekerja sama membangun negeri kami. Pemerintah kami, kiranya urapi dengan kuasa-Mu, sehingga kepemimpinan mereka membawa bangsa kami ini dari tingkat pusat sampai daerah mengalami kemajuan-kemajuan. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Pelkat PT.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu akan dijalankan pundi 3 khusus pakai pita pada jam ibadah saat ini untuk mendukung kegiatan perayaan Paskah 2023 dengan baik. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih ya Tuhanku. Dipenuhi oleh kasih-Mu.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa secara silih ganti. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan dalam menopang dan menolong hidup kami. Pakailah dan sekitar kami dan demi kemuliaan-Mu. Amin. Disilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 5 Februari 2023. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, pelayan liturgi Majelis Jemaat Bahtera Kasih, pemandu lagu Saudari Jeli Raintung dan Ibu Marla Makaleo, persembahan pujian paduan suara Pelkat PT Bahtera Kasih, organis Ibu Hermina Tatiwakeng Tondombala, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 115 orang dan perempuan 142 orang. 2. Bidang Inforkom dan Litbang. Tim Kerja Perayaan Paskah 2023 GPIB Bahtera Kasih. Jadwal aksi pencarian dana. Aksi parkir akan dimulai dari tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan Maret 2023. Pundi 3 ibadah minggu akan dimulai dari tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan 26 Maret 2023. Basar tempat KFC Ratulangi akan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2023 dan kupon basar akan diedarkan di sektor 1 sampai dengan 12 di minggu kedua bulan Februari 2023. Penjualan makanan di halaman gereja yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari, 26 Februari, 5 Maret, 12 Maret, 19 Maret, dan 26 Maret 2023. Amplop donatur sebanyak 60 amplop akan diedarkan ke sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 dan umum minggu ketiga bulan Februari 2023. Dimohon dukungan dari seluruh warga jemaat atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 4 Februari 2023, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Alexander W. Rumbuh, Ketua 5, dan Penatua Meti DR Takasili, Sekretaris. Demikianlah warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PT yang ke-40 pada tanggal 30 Januari kemarin, kita akan menyaksikan tayangan video yaitu pesan hari ulang tahun ke-40 Pelkat PT GPIB yang akan dibawakan oleh Dewan Pelkat PT.
Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Perkembangan teknologi digital yang agresif mendorong peningkatan tempo irama aktivitas yang serba cepat. Di balik keuntungan ekonomis yang didapat lewat pola hidup yang serba efisien, ternyata mesin penggerak teknologi digital ini meninggalkan residu yang membahayakan bagi pertumbuhan mental teruna. Mereka tinggal dalam hingar-bingar lalu lintas informasi yang gaduh, yang secara tidak sadar justru menghanyutkan mereka dalam egosentris yang sepi dan sendiri. Teruna menjadi rentan terkontaminasi sikap antisosial, bahkan sampai ke degradasi iman. You Are Not Alone adalah tema yang diangkat di hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Teruna ke-40 ini. Dan ini merupakan benang merah kesinambungan dari spirit para pelayan teruna yang sudah dimotivasi sebelumnya di acara webinar bertema yang sama di awal tahun 2022. Dan untuk membangun kepekaan Sang Gembala, yang itu adalah para pelayan teruna, mengawal domba dalam menghadapi potensi bahayanya terjebak antisosial dan egosentris yang membinasakan. Dan ini adalah harapan dari latar belakang tema ini. Namun yang utama adalah teruna sendiri sadar. Di tengah-tengah gumul juang kehidupan masa muda, kita tidak sendiri. Selalu ada Tuhan Yesus yang akan menjaga kita lewat kasih tulus yang ditunjukkan orang tua kita, saudara, teman, dan tentunya kakak layan yang setia mendampingi. Keintiman dengan Kristus adalah hal yang mutlak, yang bisa dibangun hanya dengan doa dan kecintaan akan firman Tuhan. Oleh karenanya, gerakan Back to Bible menjadi hal yang akan digaungkan terus-menerus. Bible Talk intergenerasional lingkup sinodal yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT Pelkat PT adalah salah satu sarana yang mendukung gerakan ini. Perhelatan akbar ini adalah respon kami terhadap keistimewaan yang diberikan kepada Pelkat PT yang usia ulang tahunnya genap di angka 40. Keterlibatan teruna, pelayan teruna, serta orang tua di dalamnya akan membangkitkan motivasi untuk menjadikan aktivitas membaca dan merenungkan Alkitab sebagai habit dan gaya hidup, baik secara individu maupun komunitas, khususnya keluarga. Seperti kata Alkitab di Mazmurnya pasal ke-119 ayat yang 105, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Lewat keintiman hubungan dengan Tuhanlah, maka kita tidak ragu untuk melangkah, menatap masa depan yang penuh harapan. Pesta Aneka Kreasi Teruna atau paket yang sudah menjadi tradisi, tahun ini diselenggarakan dengan format yang sederhana. Lagi-lagi, kita, para teruna, didorong pada hal yang mendasar, yaitu mengasihi Tuhan dengan sikap cinta pada firman. Komunitas Bible Talk adalah salah satu kegiatan paket yang mewadahi hal ini, di mana para pelayan teruna akan membentuk kelompok-kelompok baca Alkitab dengan bacaan yang disusun dan dibagikan melalui aplikasi chatting yang tentu saja dapat diakses oleh seluruh teruna. Uniknya, dalam kegiatan ini, orang tua diajak untuk berpartisipasi di dalamnya, agar persekutuan baca Alkitab tetap tumbuh dan hidup di tengah-tengah keluarga. Unsur afektif juga digali dengan membangun kesadaran bahwa kita tidak sendirian di tengah era arus deras informasi yang melelahkan. Teruna terus dimotivasi untuk menularkan spirit yang sama lewat aksi empati You Are Not Alone, di mana mereka akan bertindak sebagai event organizer, kegiatan perkunjungan,
untuk teman-teman yang sudah lama tidak hadir IHMPT, jemaat yang sakit, para lansia, bahkan lingkup yang lebih luas, seperti mengunjungi penjara atau panti-panti asuhan. Sepertinya kurang afdol ya, jika di zaman teknologi informasi yang berkembang pesat seperti sekarang, kita tidak bersahabat dengan media sosial yang terbukti menjadi sarana komunikasi, pelayanan, dan kesaksian yang efektif. Nah, berangkat dari hal tersebut, digagas juga kegiatan paket lainnya, yaitu Taruna Creative Campaign, yang adalah kampanye You Are Not Alone. Melalui media-media sosial, pesan disampaikan dalam bentuk status, foto, gambar, video teaser atau reels pada berbagai platform atau media yang dikoordinir oleh Teruna dan pelayan Teruna. Pelayan teruna, dan juga para orang tua yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan hati yang penuh syukur. Bersyukur karena penyertaan Tuhan itu nyata, memelihara kehidupan pribadi dan persekutuan kita. You are not alone. Gaungkan itu dalam gerak langkah hidup yang membawa sukacita. Seperti kata firman di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Ya, itulah tadi pesan singkat dari Dewan Pelkat Teruna GPIB. Buat adik-adik dan kakak layan, you are not alone. Mari kita bersemangat sama-sama melayani Tuhan, sama-sama untuk beribadah, tekun beribadah, semangat beribadah dalam Pelkat Persekutuan Teruna. Apa kabar Pelkat Persekutuan Teruna? Bersemangat tanpa ragu-ragu. Saya ulang, apa kabar Pelkat Teruna? Ya, jemaat mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Teruna GPIB.
Allah yang selalu siap mewartakan kasih dan keadilan-Nya di tengah dunia ini. Gaungkanlah dalam gerak langkah hidup yang membawa sukacita. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.